As-safa'u utawi iki putrane Roman. As-safa'u utawi iki putrane Roman. Dua utawi Roman o as-safa' bajulman putrane bondo. Bajulman putrane bondo menurut masalahé saking tanpa ujar. Menurut masalahé saking tanpa ujar. Walau sekau dengan orang amreh menghati, walau sekau dengan orang amreh menghati. Jadi yang dinamakan as-safa ya atau sifat dermawan adalah mau memberikan ya, atau mencerahkan hartanya ya tanpa ada paksaan, tanpa ada permintaan yang datang kepadanya. Dia dengan sukarela memberikan harta yang dimilikinya. Dan apa? Tidak ingin mendapatkan balasan, tidak mengharapkan balasan apapun, tidak mengharapkan kebaikan, ya, tidak mengharapkan jabatan dari orang lain ya, tidak mengharapkan kembali. Bahwa utawi as-safa, bahwa utawi as-safa fadilah bentuk keutamaan, fadilah bentuk keutamaan, mustahsanatun torkan bentilang bagus, mustahsanatun torkan bentilang bagus. Bahwa suatu yang pakerti mudah tentang uji. Bahwa suatu yang pakerti mudah tentang uji. Sifat safa itu adalah sifat yang penuh dengan keutamaan yang baik. Entah apa termasuk pekerti yang terpuji, sifat yang terpuji. 5 krono perkara. Ini yang kata penjalma minyak subah 30 diri nyatanya sangking kita tadi di Al-Quran. Minyak subah 30 diri nyatanya sangking kita tadi di Al-Quran. Minyak wasma'indah langsung mulai burung, wasma'indah langsung mulai al-burung. Karena apa? Karena sifat as-safa tadi itu dapat apa? Dapat merekatkan ikatan ya, antar hati sama umat manusia. Sehingga apa? Sehingga dapat mengumpulkan mereka ya dari orang-orang yang terdekat itu akhirnya ya mudah ada kesesuaian. Kaya untuk ngomong aku al-infaq wa pengalaman manfaat, al-infaq wa pengalaman manfaat. Wa ya'umulat sumerambah atau meluas al-infaq wa kewalasan. Maka baginya ya kemanfaatan itu menjadi agung orang-orang yang bersikap safa atau bersikap dermawan. Dan kasih sayang yang datang kepadanya itu semakin meluas. Karena apa? Karena sifat dermawannya tadi. Karena apa? Karena sifat dermawan tadi adalah sifat yang menjadi ikatan hati, ikatan sama manusia. Apakah teman-teman Allah tindak kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku yu'ti paring iku paring atau aman kaya olehe paringe wong kaya olehe paringe wong layak kang ora wedi sapa man layak kang ora wedi sapa man sapa wong al-faqra kamara
Dan Kanjeng Nabi itu adalah figur ya, orang yang selalu memberi. Yang apa? Yang beliau ketika memberi itu seperti orang yang apa? Orang yang tidak pernah khawatir sedikit pun ya akan menjadi fakir karena tidak pernah khawatir. Mungkin hadis lagi tetap sangat hadis utawi kola Jibril, kola mendikan Jibril, so malaikat Jibril mendikan kola Allah Taala, kola mendikan Allah Taala. Ini hadis kursi. Yang mendikan hada dinul firqaul nasi la yusbihu illa zila sakau wa usbul. Hada utawi ini dinul itu agama. Islam itu agama. Ira tawbai. In tawbai itu kang ngriboake ingsun Gusti Allah bu ing agama. Kang ngriboake ingsun Gusti Allah bu ing agama nafsi krana zat ingsun. Nafsi krana zat ingsun. Lalu sih kang ora ana bisa bagusi bu ing agama ing din sapa illa sakhau kejaba wong kang loman. Illa sakhau sapa kejaba wong kang loman atau dermawan. Bagusnya pekerti, bagusnya akhlak. Pak Rimpu monggo atau Pak Rimpu monggo podo koyak nol siro. Bu ing agama bima kelawan as-sakhar lan husnul khuluq. Mas tapakku ing dalam selagi ini kuasa siro. Mas tapakku ing dalam selagi ini kuasa siro. Allah bahkan mengatakan ya, orang yang dapat memberikan kebaikan di dalam agamanya Allah itu adalah orang-orang yang dermawan ya, serta orang-orang yang baik mengerti. Maka kita wajib berbuat baik ya, berbuat atau memuliakan orang-orang yang memiliki pekerti baik ya, akhlak yang baik maupun yang bersifat dermawan. Mas tahu semampu kita. At-tawadhu tawi iki merangi tawadhu. At-tawadhu tawi iki itu merangi tawadhu. Dua tawi tawadhu. Fakhdul janahi iku ngasorake suwi. Ya, maksudnya apa? Merendahkan pundak itu dalam artian sepan satu dalam buku. Fakhdul janahi itu ngasorake suwi. Hanya sebagai biasa. Wa ilanatu janibilan lemesake lambung. Pakai lambung itu artinya apa ya tadi? Menjadikan lambung itu tidak kencang. Di lambungnya itu terlipat. Lambung terlipat itu kan lambung kan bahasa gampangnya ya. Entah ini sesuai dengan anatomi manusia atau bahkan perut ya. Dan kalau terlipat itu kan berarti apa? Kalau lemes itu kan berarti posisi perutnya juga menekuk. Itu apa tandanya? Merendahkan badan. Merendahkan badan itu adalah sebuah kiasan yang digunakan untuk orang-orang yang ada akso, yang unggah-ungguh, ya memiliki sifat satu. Jadi ada semacam apa? Semacam kiasan
hiasan yang berlapis. Min ghairi hisatin, saking tanpa asor. Saking tanpa asor. Di orang tawadhu itu adalah apa? Sikap sopan santun ya, rendah hati ya, tanpa merendahkan diri. Wala madalatin lan ora ini. Kita itu bersikap tawadhu bukan karena apa? Bukan karena merasa hina ya. Sikap tawadhu itu ya karena kita menjalankan ya sebuah akhlak yang diajarkan oleh agama ya, bukan karena kita merasa hina. Wal maksudu tawilan dari saja min husan tawadhu atau kulli bihaqqin haqqin kalau suatu haqqin bahaya atau bi kulli haqqin iku aweh saben-saben wong kang duweni hak tauhu ing hake kulun atau kulli bihaqqin iku aweh saben-saben wong kang duweni hak tauhu ing hake kulun pala ya kok mongko ora ngangkat sapa wong wabian ing wong kang ina wabian ing wong kang pala ya kok mongko ora ngangkat sapa wong wabian ing wong kang an derajat ini saking derajate iman an derajat ini saking derajate wala yuzilun ora nurunake sapa wong syarifan ing wong kang syarifan ing wong kang mulya utawa kang terhormat maka saking derajate syarif ya saking derajate syarif. Jadi tujuan dari atau apa yang tujuan dari tawadhu sebenarnya apa? Hanya memberikan hak-hak ya kepada orang yang pantas mendapatkan hak tersebut. Sebenarnya seperti itu. Jadi dalam bentuk apa? Dalam bentuk Allah ya wabi'an terjadi. Kalau kita merasa tidak perlu apa namanya? Kalau kita merasa orang ini bukan orang yang pantas untuk kita muliakan, ya maka jangan terlalu diangkat, dimulia-muliakan beliau. Boleh yuzilu syarifah, tapi kita juga jangan apa merendahkan ya atau menurunkan ya, derajat orang-orang yang sudah mulia ya. Kita memberikan haknya ya. Kalau dia orang terhormat ya, maka kita menghormatinya ya. Bisa ya, terhormat atau bisa mulia itu karena apa? Karena mungkin umurnya atau mungkin karena apa? Karena ilmunya ya dan sebagainya. Karena agamanya. Jadi kita yang dituju atau yang dimaksud dari tawadhu ya, tujuannya itu bukan lain dan bukan hal adalah kulli bihaqqin atau memberikan hak orang lain sesuai dengan porsinya, sesuai dengan porsinya. Kalau memang itu harus kita muliakan ya kita muliakan. Tapi kalau biasa saja itu bahwa utawi tawadhu min asbabil atiku setengah saking kira-kira sebabnya luhure derajat. Justru dengan kita rendah hati ya, derajat kita justru bukan rendah tapi tinggi. Wa dawa'i syarafilan perkara kang narik kemuliaan. Justru itu akan mendatangkan kemuliaan. Qala sebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mengendikan man tawadhu'a lillahi rafa'a. Man tawadhu'a lillahi rafa'ahu. Man sabana wa tawadhu sapa man lillahi ta'ala Gusti Allah. Barang siapa yang mau tawadhu kepada Allah ya, barang siapa mau rendah hati kepada karena Allah ya, karena Allah maka rafa'a mongko meluhurake atau ngangkat hu ing wong Allah Subhanahu Allah. Dan siapa yang mau bertawadhu ya karena Allah, merendahkan hati mereka karena Allah, maka Allah justru akan mengangkat atau meninggikan derajat mereka.
izzatun nafsi utawi iki iku nerangake mulyane awak atau berjiwa besar. Dia utawi izzatun nafsi sifatun itu sifat biha kelawan sifat biha kan kelawan sifat ya ja'alu dadi al-insanu sawu nafsahu ing awak dhewe insan di manazil rifati setengah di manazil rifati ing dalem luhure pira-pira derajat wal ihtiram lan kemuliaan. Jadi yang dimaksud dengan berjiwa besar itu adalah apa? Itu menempatkan dirinya ya pada apa? Pada derajat yang tinggi dan merasa dirinya adalah apa? Merasa dirinya itu harus mencapai sebuah kebaikan. Itu standarnya seperti itu. Jadi menerapkan standar yang tinggi bagi dirinya sendiri. Agar apa? Agar bisa menjadi baik. Wasababwa utawi pira-pira wasababwa utawi sebabe izzatun nafsi ma'rifatul insani ya iku olehe ngawaruhi manungsa. Qadru nafsi derajate awake insan. Derajate awake insan. Jadi yang membuat kita bisa berjiwa besar itu adalah apa? Ma'rifatul insan qadru nafsi. Yang pertama adalah kita bisa mengenali atau mengerti bahwasanya setiap orang itu berbeda-beda. Ma'rifatul insan qadru nafsi ya, sesuai dengan derajat mereka masing-masing ya. Mereka itu berbeda ya, antara satu ya dengan yang lain itu berbeda. Maka apa? Maka sudah sewajarnya kita ma'rifah, mengerti atau memahami. Bersama Tuhan utawi buahe atau produknya izzatun nafsi at-tajammu iku paes menjadi sesuatu yang menghiasi diri kita ya, kalau kita berjiwa besar. Sabru lan sabar ala makarih dahri saking pira ing atase pira-pira sanggupayane taun. Kita dapat melewati segala cobaan yang melewati atau yang menerpa kita. Wa tarku ilhari ihtiyajilan ninggal pertelahake butuh wong liya. Kita bisa apa? Bisa bersikap lebih lebih bijaksana ya, sehingga apa? Sehingga tidak bergantung ya, tidak menampakkan sikap kita itu bergantung pada orang lain. Wa ta'dhimun nasi lan olehnya melihat none menungso. Jadi orang lain akan memuliakan kita lalu marang. Wa isallahi lan oleh gawe bagus Gusti Allah ilahi marang. Jadi Allah akan berbuat baik kepada kita. Qala wasbikan Allah Gusti Allah taala walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin. Walillahi lan iku tetap bagi Gusti Allah al-izzatu tawi sifat mulia wa li rasulihi lan tetap kedue Gusti Rasulullah Allah utusan Gusti Allah wa lil mu'minin lan kedue pira-pira mukmin. Jadi Allah memiliki sifat kemuliaan. Pula juga Rasulnya ya, utusannya dan orang-orang mukmin itu semuanya adalah memiliki sifat yang mulia, kemuliaan masing-masing sesuai dengan porsinya masing-masing. Faqala sandikan Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengaminkan rahimallahu imra'an arafa qadra nafsi rahimah melasi. Allah akan mengasihi Allah Gusti Allah imra'an ini. Arafa kan arti sapa wa qadra nafsi ing derajat awake wong. Qadra nafsi ing derajat awake wong. Allah akan senantiasa mengasihi seorang yang mereka apa? Mengenal dirinya. Dalam arti apa? Mengenal derajat diri
kadar ya, kemampuannya ya, atau kadar tingkat derajatnya ya. Jadi merasa ininya ini, merasa mengerti tempat ya. Kita tahu tempat. Ketika di dalam kondisi ini kita harus apa? Harus bersikap seperti apa ya? Dalam kondisi ini itu kita harus bersikap seperti apa, itu harus tahu. Allah akan mengasihi orang-orang yang seperti itu. Al-hajju wa ikmalu suri wal hirsu wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.